سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa, untuk sama-sama mempelajari agama kita, agama yang mulia yang akan menjadi bekal terbaik untuk kita mendapatkan kehidupan yang bahagia, kebahagiaan yang tidak sementara, akan tetapi kebahagiaan yang akan kita dapatkan selama-lamanya, kebahagiaan yang abadi, yaitu di surganya. Karena itu, marilah kita sejenak meluangkan waktu kita, meluangkan pikiran kita untuk sama-sama belajar untuk memperdalam agama Islam yang mulia ini. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mempelajari keutamaan puasa. Terlebih pada saat ini Allah memberikan kesempatan kita untuk memasuki bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang sangat mulia, yang para ulama menyebutkan bahwa bulan ini adalah Sayyidus Suhur, yaitu bulan yang paling mulia, bulan yang lebih mulia dari bulan-bulan lainnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun salah satu keutamaan puasa akan menjadi perisai bagi kita. Sebagaimana kita sama-sama rasakan bahwa sebagai manusia kita selalu diliputi dengan syahwat. Karena itu melalui lisan Rasulnya yang mulia, Allah SWT mengajarkan kita untuk berpuasa. Karena puasa akan menjadikan kita terperisai, terjaga dari semua keburukan-keburukan syahwat kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ma'syarus sabab, man istata'a minkum ba'ah, falyatazawwad, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm, fa innahu lahu wija." Artinya, wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu untuk menikah, maka hendaklah menikah. Karena menikah itu lebih untuk menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Dan barang siapa yang belum mampu untuk menikah, hendaklah dia berpuasa. Karena puasa merupakan wija atau perisai yang akan mampu memutus syahwat. Konteks hadis ini memang diperuntukkan untuk orang-orang yang masih muda, orang-orang yang mampu untuk menikah, yang memiliki syahwat kepada perempuan. Akan tetapi ketika belum nikah, maka Rasulullah mengajarkan kepada mereka agar berpuasa. Karena puasa akan dapat menjaga syahwatnya, akan menjadi perisai bagi dirinya agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina. Tapi kita, bagi umumnya kaum muslimin, dapat mengambil pelajaran bahwa dengan berpuasa
kita yang memiliki syahwat yang lainnya, syahwat kepada hal-hal yang buruk, syahwat untuk lebih cinta kepada dunia, menginginkan hal yang tidak baik yang bertentangan dengan agama, maka dengan puasa insya Allah kita akan terjaga untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat kita tunduk dengan syahwat kita. Maka dengan puasa insya Allah kita akan terbebas, terjaga dari buruknya syahwat kita. Kaum muslimin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, di antara keutamaan puasa adalah puasa merupakan ibadah yang tidak ada semisal dengannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nasai, Ibnu Hibban, dan Ibnu Hakim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaika bisawm, fa innahu la mislalah." Maka hendaknya kalian melaksanakan ibadah puasa, karena sesungguhnya puasa tidak ada ibadah yang sama dengan puasa ini. Karena puasa adalah ibadah yang sifatnya privat antara dirinya dan Allah semata. Jika sholat merupakan tiang agama yang jika kita meninggalkannya itu dapat menjadikan seorang menjadi kufur. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa puasa merupakan ibadah yang lebih utama, memiliki keutamaan yang lebih daripada sholat. Mengapa? Karena ibadah puasa itu tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ibadah puasa hanya bisa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melaksanakan sholat, tentu akan ada orang yang melihat kita, akan ada banyak mata yang menyaksikan kita. Kita tidak bisa bersembunyi atau mengatakan kepada orang bahwa kita telah melaksanakan sholat jika orang lain tidak melihatnya. Akan tetapi ibadah puasa itu hanya diri orang yang berpuasa dan Allah semata. Karena itu Rasulullah menyebutkan bahwa ibadah ini sangat spesial, melebihi ibadah yang lain. Tidak ada ibadah yang semisal dengan puasa ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara keutamaan puasa yang sangat besar adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada orang-orang yang berpuasa akan memberikan ganjaran, memberikan pahala yang sangat banyak yang diberikan tanpa hitungan. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'afu hasanatu amsru amthaliha ila 700 dhi'fin. Qala Allah azza wa jalla, illa saum fa innahu li wa anna adzzi bih." Semua amalan Bani Adam akan dilipat gandakan kebaikannya dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Subhanallah. Ibadah-ibadah selain puasa disebutkan jumlahnya dengan detail. Disebutkan ada yang 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Akan tetapi puasa
Allah sendiri yang mengatakan bahwa puasa hanya Allah yang akan memberikan balasannya. Mengapa? Karena puasa, kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang lakukan, orang yang berpuasa, beribadah puasa untuk Allah, maka Allah sendiri yang akan membalasnya. Begitu besar keutamaan puasa. Karena itu marilah kita bersungguh-sungguh menjadikan ibadah puasa sebagai wasilah agar kita mendapatkan kebaikan. Tentu puasa, sebagaimana kita tahu bahwa puasa akan menjadikan orang-orang yang melaksanakannya mendapatkan kesehatan. Dan lebih lagi, puasa sebagaimana telah kita bahas tadi, banyak sekali keutamaan yang akan kita raih dengan menjalankan ibadah puasa. Belum lagi janji surga bagi orang-orang yang melaksanakan puasa. Tentu dengan banyaknya keutamaan puasa, maka sudah tentu kita sebagai seorang mukmin yang menginginkan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, tentu kita akan bersungguh-sungguh menjalankan ibadah puasa dan memaksimalkan setiap ibadah yang ada di dalamnya. Apalagi ketika dalam keadaan puasa, semua ibadah yang kita laksanakan pahalanya akan dilipat gandakan. Tidak hanya puasanya saja, tapi ibadah-ibadah lainnya yang kita laksanakan saat kita berpuasa juga akan diberikan ganjaran atau pahala yang berlipat. Semoga Allah SWT memberikan kita hidayah, membimbing kita untuk bisa melaksanakan puasa dan bisa mengikhlaskan puasa kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla, sehingga kita pantas mendapatkan setiap keutamaan yang terkandung di dalam ibadah puasa ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح